Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Nur Fadilah, NIM 1805249, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan pemahaman saya mengenai sistem komputer. Sini saya akan share screen dulu. Nah, yang pertama itu adalah sistem komputer. Pertama itu definisi sistem. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Yang kedua, sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Nah, tujuan pokok dari sistem komputer ini adalah untuk mengelola data serta menyajikan informasi. Selanjutnya adalah klasifikasi komputer. Di sini ada 4 klasifikasi komputer. Yang pertama itu berdasarkan data yang diolah. Yang kedua, kemampuan komputer. Dan yang ketiga, ukuran fisik. Serta yang keempat, bidang masalah. Kita bahas yang pertama adalah klasifikasi komputer berdasarkan jenis data yang diolah. Yang pertama itu ada komputer analog. Komputer analog ini biasanya digunakan untuk mengolah atau mengolah data kualitatif. Yang kedua adalah komputer digital. Komputer digital ini merupakan komputer yang biasa digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Yang ketiga adalah komputer hybrid, yang dimana komputer ini merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Yang kedua adalah klasifikasi komputer berdasarkan kemampuannya. Nah, berdasarkan kemampuan komputer yang pertama itu ada small cell komputer, yang kedua medium, yang ketiga large. Selanjutnya adalah komputer berdasarkan ukuran fisik, yaitu komputer mini dan komputer mikro. Nah, yang ketiga adalah klasifikasi komputer berdasarkan bidang masalah. Yang pertama adalah special purpose komputer, yang kedua adalah general purpose komputer. Konfigurasi komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama hardware, software, dan brainware. Yang pertama itu adalah hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang dimana peralatan ini merupakan fisik atau benda yang bisa kita lihat dan bisa kita raba untuk menjalankan sistem komputer. Contohnya adalah laptop, mouse, speaker, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah software. Ini merupakan perangkat lunak, yang dimana perangkat lunak ini merupakan rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Contoh dari software ini adalah seperti Microsoft Word, program musik, dan program editor lainnya. Dan yang ketiga adalah brainware, adalah perangkat pikir, merupakan kita sebagai objek atau orang yang menggunakan komputer tersebut. Nah, ini merupakan konfigurasi hardware yang dimana ada input, proses, dan output. Nah, adapun keterangan dari gambar yang kita lihat ini adalah CPU atau control unit itu digunakan untuk mengatur jalannya instruksi dalam urutan waktu yang ditetapkan. Nah, ini adalah CPU. Selanjutnya adalah ALU, Arithmetic and Logic Unit, yang merupakan bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. Nah, ini yaitu berhubungan dengan CPU. Selanjutnya adalah RAM, di mana RAM ini adalah Random Access Memory, yang digunakan sebagai memori yang membaca dan menulis. Nah, ini. Selanjutnya ada ROM, Read Only Memory, yang dimana juga merupakan memori yang hanya bisa membaca saja. Nah, berbeda dengan RAM yang juga bisa menulis. Nah, berikut ada jenis-jenis RAM dan jenis-jenis ROM. Yang pertama SAR-RAM, DRAM, NVRAM, VRAM, dan selanjutnya ada jenis ROM yang dimana PROM, EPROM, double EPROM.
Nah, selanjutnya adalah konfigurasi hardware. Merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Nah, ini adalah proses atau bagaimana konfigurasi hardware itu dijalankan. Seperti itu. Selanjutnya adalah konfigurasi software. Klasifikasi software terbagi menjadi yang pertama sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Yang kedua adalah bahasa pemrograman, yang dimana bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi yang diminta itu untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Yang ketiga adalah program paket, yang dimana program paket ini juga program komputer yang siap digunakan atau disebut dengan program siap pakai. Adapun sistem operasi ya memiliki fungsi. Pertama itu fungsi dasar yang satu menjadwalkan tugas, yang kedua mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, yang ketiga menjaga keamanan sistem, 4 memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, yang kelima menyimpan catatan pemakai, dan yang keenam menangani interput. Nah, di sini ada beberapa bahasa pemrograman yang sangat dikenal. Yang pertama, bahasa tingkat rendah atau low level language, yang dimana ini adalah bahasa mesin atau bahasa rakitan. Yang kedua ada bahasa tingkat menengah atau middle level language, yang dimana di sini adalah bahasa C yang digunakan. Yang ketiga bahasa tingkat tinggi atau high level language, contohnya Basic, COBOL, Pascal, PL, dan Algol. Nah, masih di seputaran konfigurasi software, itu ada program paket, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program yang siap pakai. Nah, program paket ini juga digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk menggunakan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi produktivitas perorangan. Contohnya adalah Lotus 123, The Best, dan WordStar. Selanjutnya adalah konfigurasi brandware. Brandware dikelompokkan menjadi 3, yang pertama operator, programmer, dan sistem analis. Yang pertama itu adalah operator. Operator adalah seseorang yang mengoperasikan mesin komputer, atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Jadi ini adalah dia yang mengatur dan mengoperasikan mesin itu, dan dialah yang bisa menjelaskan tindakan apa yang akan dia lakukan. Selanjutnya adalah programmer. Programmer adalah seseorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Yang ketiga, sistem analis. Seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi untuk menyelesaikan masalah. Ini biasanya yang kita temui itu adalah seperti kita ingin menginstal laptop, atau laptop kita bermasalah, atau printer kita bermasalah. Nah, atau untuk install ulang seperti itu. Selanjutnya adalah instalasi komputer. Ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama input device, sensor, video kamera, CPU, modem, internet, dan output device. Nah, ini adalah alat-alat dari sistem komputer, peralatan input yang bisa juga yang dimana peralatan input ini juga merupakan bagian dari hardware tadi, yang pertama keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen, trackball, touchscreen, magnetic ink character reader, optical character reader, optical mark recognition, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perangkat output, yaitu monitor, printer, proyektor, dan mikrofon. Selanjutnya adalah peralatan input.
Peralatan input dan output yang itu terbagi menjadi disk drive, tape drive, modem, internet, PCMCI, hub, switch, dan printer server. Nah, peralatan dari sistem komputer ini juga ada input atau output card, SCI card, terminal, CD-ROM, CD-read, DVD-ROM, dan DVD-write and writer. Yang keempat adalah peralatan proses atau CPU. Itu ada mainboard, I/O card, CEE card, VGA, prosesor, RAM, dan catu daya. Dan yang kelima adalah media penyimpanan data, yaitu floppy disk, hard disk, type CD, DVD, and flash disk. Monitor itu dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang tampilan. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama alphanumeric display dan yang kedua graphic display. Nah, dari sudut pandang warna itu ada monochrome display dan kedua ada color display. Itu color display adapter, enhanced graphic array, video graphic adapter, video graphic adapter, dan CVGA. Selanjutnya yang keenam ada printer dan plotter, yang dimana alat ini digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain pada satu lembar kertas. Jadi printer ini terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama impact printer, pneumatic printer, dan temporal printer. Nah, ini adalah perkembangan komputer. Yang pertama, perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia pada saat ini sudah tentunya mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi. Yang pertama, generasi pertama itu terjadi pada tahun 1946 dan 1959, yang dimana masih sangat sederhana dan sangat kompleks. Yaitu ciri-cirinya ukurannya besar, kecepatan prosesnya sangat lambat, cepat panas, membutuhkan daya listrik yang cukup besar, menggunakan tabung hampa udara, dan memorinya pun menggunakan core stronger gitu. Dan masih menggunakan bahan mesin dan menggunakan konsep stronger program seperti itu. Nah, itu biasanya ada bisa kita lihat pada komputer zaman dulu yang dimana itu bagian belakangnya sangat tebal dan sangat panjang seperti itu. Berbeda dengan komputer yang sekarang sangat tipis. Yang kedua, komputer generasi kedua itu terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Dibuat dengan menyempurnakan bentuk-bentuk komponen. Contohnya, komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya juga lebih kecil, prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, bisa menghemat listrik, memori yang digunakan lebih besar, dan bahasanya udah menggunakan bahasa yang tingkat tinggi. Selanjutnya, perkembangan komputer pada generasi ketiga terjadi pada tahun 1965 sampai 1970, yang dimana pada generasi ini penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar. Ciri-cirinya adalah komponen telah menggunakan IC, kecepatan prosesnya sangat lebih cepat, membutuhkan listrik yang lebih hemat, memorinya juga lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter, menggunakan penyimpanan luar, dapat digunakan multiprocessing dan multiprogramming, dan telah dibuat alat input dan outputnya. Selanjutnya adalah komputer generasi keempat. Ini terjadi pada tahun 1970 sampai 1985, yang dimana dibuat menggunakan beberapa IC yang dipadatkan. Ciri-cirinya telah menggunakan LCI. LCI itu dikembangkan menjadi VLCI. Chip yang digunakan telah membentuk segi empat. Nah, ini adalah contoh perkembangan software. Bahasa generasi pertama. Program yang digunakan untuk menjalankan komputer yang komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya ini
1101 ini, dan yang bisa kita lihat ini diartikan sebagai R. Nah, yang kedua adalah bahasa generasi kedua. Selain bahasa mesin, yang ada bahasa rakitan yang biasa dikenal sebagai generasi kedua. Bahasa rakitan ini disamakan juga dengan bahasa tingkat rendah karena masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Nah, ini sudah lebih baik daripada generasi pertama, tetapi pada generasi kedua ini bahasanya masih membutuhkan translate untuk mengartikan bahasa yang kita ketik itu. Yang ketiga adalah bahasa generasi yang menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa yang tinggi seperti COBOL, Pascal, Basic, dan program ini juga disebut dengan program generasi ketiga. Selanjutnya adalah generasi keempat, di mana generasi keempat ini ditunjukkan dan dipermudahkan menggunakan pada proses pengambilan keputusannya nanti. Itu bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada expert system. Expert system ini dibuat untuk memudahkan seseorang programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem. Nah, ini adalah komponen-komponen dari sistem komputer seperti itu. Yang pertama, unit memproses atau CPU, yang kedua main memory, yang ketiga perangkat masukan dan keluaran, yang keempat adalah interkoneksi antar komponen. Kita bahas yang pertama adalah CPU. Unit memproses atau mengendalikan operasi komputer dan melaksanakan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CU, dan register. Yang kedua, CPU ini berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer di dalam pemrosesan data, menghitung operasi logik, dan mengirimkan data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Yang kedua adalah main memory. Main memory ini berfungsi untuk menyimpan data dan program yang bersifat volatil. Memori ini dibagi menjadi dua, yang pertama main memory dan yang kedua secondary memory. Nah, perangkat masukan atau perangkat pengeluaran. Perangkat masukan dan pengeluaran ini berfungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perangkat masukan, pengeluaran, dan pengendalian. Yang ketiga adalah interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen, struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara memproses main memory, perangkat masukan, dan pengeluaran. Ini adalah merupakan organisasi sistem komputer. Yang pertama boot, yang kedua penyimpanan data, yang ketiga register, yang keempat chain memory, yang kelima random access memory atau yang tadi kita sebut RAM, yang keempat memory ekstensi, yang ketujuh adalah direct memory access. Nah, itu adalah penjelasan dan pemahaman dari saya. Baik, sekianlah pemahaman dan penjelasan saya tentang sistem komputer. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya Mariska Nur Fadilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.